Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mutakin dengan NPM 30620404010, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 01 reguler, dosen pengampu Dr. Haja Ida Rusdiana SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah tersebut memiliki 10 pokok pembahasan, dan saya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu 1. Konsep bahasa dan fungsi bahasa. Konsep bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulisan. Dan yang kedua adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama yaitu adalah sebagai alat komunikasi. Di dalam fungsi bahasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, 1. Fungsi bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis dan pembicara dengan eksistensi diri, dengan maksud yaitu yang pertama, menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan di dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keberanian, confidence, penyampaian ide. Sebagai contoh, pada fungsi bahasa sebagai eksistensi diri, contohnya seorang penulis akan mengekspresikan dirinya dengan meluapkan semua ekspresi di dalam sebuah karya seperti puisi ataupun juga pidato. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi karena saya yakin bahwa kita semua sudah memahami fungsi ini dengan baik dan benar. Yang pasti pada fungsi ini melibatkan pendengar dengan pembicara dan penulis dengan pembaca. Yang komunikasi tidak akan berjalan dengan baik apabila eksistensi diri tidak diterima oleh orang lain. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi. Pada fungsi ini, bahasa digunakan untuk sebagai upaya untuk meleburkan penulis atau pembicara dengan lingkungan bahasa atau konteks bahasa. Sebagai contoh, kita berbicara dengan dosen atau guru dengan bahasa yang formal, seperti apakah ada yang bisa saya bantu. Berbeda kita berbicara dengan teman atau di tongkrongan, kita berbicara menggunakan bahasa formal, kita akan diejek atau kita akan disebut tidak waras karena tidak berdasarkan lingkungan bahasa. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial, bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Seperti contoh ceramah agama atau dakwah, di mana seorang penceramah saling berkomunikasi kepada para jamaahnya, dan dari situlah mereka dapat saling memahami. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi berikut ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.